sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edi, yang sama-sama insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan syafaat dari beliau. Kita melanjutkan kajian kita fikih sholat yang kemarin sudah kita bahas, bahwa dalam rukun sholat terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, dan ada rukun qawli. Kalau mahasantri masih ingat, 13 rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Rukun qalbi, niat dan tartib. Kemudian rukun qaulinya, pertama membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir, kemudian membaca salam. Berarti rukun qauli ada 5. 2 ditambah 5 7, masih ada 6 lagi. 6 inilah rukun fi'li. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, ruku'. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara 2 sujud. Yang keenam, duduk tahiyat akhir. Maka cukuplah jumlahnya 13. Ada ulama yang mengatakan rukun sholat itu 17. Maka 17 berarti kurang 4. 4 inilah penambahannya nanti pada 1. Tumaknina ketika ruku', tumaknina ketika i'tidal, tumaknina ketika sujud, tumaknina ketika duduk antara 2 sujud. 13 sama 4 17. Ada pula ulama mengatakan 18 tambah 1 lagi, niat keluar dari sholat. Tapi ini di akhir, jangan niat keluarnya di tengah sholat. Kalau tengah sholat maka sholat kita batal. Mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17, 13, 17 atau 18 rukun sholat ini sudah kita sampaikan. Nah, yang pertama dalam rukun sholat yang termasuk qalbi, hati, itu adalah niat. Sudah dicatat kemarin apa artinya? Belum. Niat itu artinya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu tempatnya di dalam hati. Apa arti niat? Qasdus syai'i, sengaja untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Jadi kalau kita berbicara tentang niat, maka niat itu artinya qasdus syai'i,
sengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, sengaja melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Niat. Jadi kalau tanya orang apa itu niat, inilah artinya. Ada unsur sengaja melakukan sesuatu itu, tapi dia langsung action, langsung perbuatan. Kalau tidak langsung perbuatan, maka itu disebut dengan angan-angan. Misal ada dalam hati kita rencananya saya mau mengaji, belum dia mengaji, berarti kan angan-angan. Tapi kalau niat itu dalam hati dia, saya siap kajian zuhur ini mau mengaji, selesai kajian dia pegang Al-Quran, dia baca Al-Quran, maka itulah dia. Ini langsung accept. Qasdus syai'i muqtarinan fi'lihi, sengaja melakukan sesuatu kemudian diiringi dengan perbuatan. Contoh, sebelum sholat kita berwudu, ada nggak niat dulu? Ketika mahasantri memutar kerangan air, ya kan, lalu berniat, langsung tidak berwudu, langsung. Tapi kalau dari sekarang niatnya rencana saya mau berwudu lah, belum juga dia berwudu, berarti itu angan-angan, belum masuk dia niat. Niat itu langsung dilakukan. Maka kalau ditanya letak niat dalam hati, nah kapan niat itu? Besertaan dengan perbuatan. Saat kita ingin melakukan wudu, saat itu kita berniat. Saat kita ingin mengerjakan sholat, saat itu berniat. Jadi kalau berwudu, putar kerangan air, misalnya kan, kemudian air sudah mengalir, kita cuci dulu kedua tangan kita, kemudian kita berkumur-kumur, misalnya kan, itu sunnah. Kemudian kita masukkan pula air di dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Jangan dimasukkan, tak dikeluarkan. Ini air mau dinginnya luar biasa, masuk dalam hidung, langsung diisap, tak dikeluarkan. Apa yang terjadi? Nanti air itu akan keluar dari mata, keluar pula dari hidung. Maka memasukkannya itu dikeluarkan. Sama, ketika kita berkumur-kumur juga seperti itu. Ambil air, dibuang. Jangan ditelan, namanya berkumur-kumur. Kalau menelan namanya minum, bukan berkumur-kumur, kan beda. Namanya berkumur-kumur. Masukkan air dalam mulut, kemudian digoncang-goncanglah sedikit dalam mulut, lalu dikeluarkan. Itu namanya berkumur-kumur. Nah setelah itu kita pasang niat. Misalnya kita lapaskan, niat itu kan dalam hati. Melapaskannya sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya. Gimana niat wudu'nya? Ananda, gimana niat wudu'mu? Nawaitul yang muknanya berbunga-bunga, semoga hatinya pun berbunga-bunga. Coba gimana niat wudu'nya Ananda? Ya sama, tak mungkin niat wudu saya sama Pak, tak mungkin lah kan. Nawaitul, coba sebutkan nawaitul
hadasin asghari fardhon ta'ala. Oke, dilapaskan ya kan. Yang terakhir coba Ananda, nawaitul. Nah, saat kita baca yang hukumnya sunnah itu, langsung air yang ada di tangan, di dua telapak tangan kita ini kita usapkan ke muka kita, maka itulah niat ya langsung. Tadi kita sholat zuhur ya kan, misalnya kita lapaskan niat itu hukumnya sunnah. Tadi sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan kalau jadi makmum, kalau jadi imam imaman, kalau jadi makmum makmuman lillahi ta'ala. Kapan kita melaksanakan niat itu? Ya kita mau sholat ya kan. Maka saat kita takbiratul ihram Allahu akbar, di dalam hati kita saya sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah, misalnya kan, itu dalam hati kita. Nah, maka niat itu beriringan dengan perbuatan. Jadi kalau niat kita mau sholat, langsung sholat. Tapi kalau saya mau sholat zuhur, ayolah sholat, nanti aja lah. Kapan? Pas jam 3 nanti. Nah itu bukan niat namanya, baru berangan. Jadi niat itu langsung action dengan perbuatan. Saat kita niat wudhu, langsung berwudhu. Ketika kita niat sholat zuhur ka, asar ka, maghrib ka, isya ka, subuh ka, langsung kita melaksanakan sholat itu. Maka itu disebut dengan niat. Melapaskannya sunnah, tempatnya di dalam hati. Maka kalau kita berniat dalam hati, kalau kita lapaskan usolli fardhu zuhri, bukan niat. Nawaitul wudu'ah, bukan niat, itu lafaz niat. Tapi kalau niat itu dalam hati. Berkenaan tentang itu, praktek niat ini terbagi 3. Pertama, niat untuk sholat fardu, as-shalawatul mafruḍah, sholat yang difardukan. Kemarin belum ditulis ini? Belum ya? Sholat yang difardukan ini ada 5. Apa itu yang 5? Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Ini sholat yang fardu. Bagaimana sholat fardu ini niatnya? Dalam sholat fardu, ketika kita berniat, wajib ada 3 unsur di dalamnya. Pertama, unsur al-qasdu. Al-qasdu ini yang pertama. Al-qasdu ini apa? Lafaz usolli, aku sholat. Yang kedua, ini satu. Yang kedua ada at-ta'yin. Belum kemarin tulis. At-ta'yin itu apa? Menjelaskan sholatnya sholat apa? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Isya kah? Subuh kah? Ini ta'yin. Ini 2. Yang ketiga, al-fardiyah. Karena sholatnya fardu, maka
kita menjelaskan bahwa ini sholat fardu al-fardiyah. 3 unsur ini mesti ada dalam niat ini. Ketika kita melafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, maka dalam hati kita mesti ada kalimat aku sholat. Kemudian sholatnya apa? Ternyata sholat zuhur. Zuhur itu kan fardu. Maka kalau ada dalam hati kita aku sholat fardu zuhur, sudah sah sholatnya. Dalam hati kita aku sholat fardu asar, sudah sah. Aku sholat fardu maghrib, sah. Aku sholat fardu isya, sah dalam hati kita. Aku sholat fardu subuh, sah. Karena lengkap, ada al-qasdunya, ada at-ta'yinnya, ada al-fardiyahnya. Tapi kalau kurang salah satu di antara yang 3 ini, maka niat itu tidak sah. Pak Ustaz, saya lengkap. Ketika berniat saya sholat fardu asar, saya sholat fardu maghrib 4 rakaat ikut imam karena Allah, itu lengkap, tidak ada masalah, lebih bagus. Tapi kalau tidak lengkap, cukup 3 ini saja. Ada unsur sengajanya, ada unsur menjelaskan sholatnya apa, dan sholat itu adalah sholat fardu, maka niatnya sah. Niatnya sah. Tapi kalau kurang dari 3 ini, tidak ada al-qasdunya misalnya, atau ada al-qasdu tidak ada ta'yinnya, atau ada al-qasdu ada ta'yin tidak ada fardiyahnya, maka niatnya itu tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, maka sholatnya kurang rukun, tidak sah. Paham tuh? Kata Pak Andri cukuplah 20 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Niat untuk sholat fardu. Nanti yang kedua, saya jelaskan. Ada namanya sholat sunat. Jadi bagaimana kalau sholat sunat? As-shalawatul masnunatu. Masnunatu al-mu'aqqatatu, sholat sunat yang ditentukan waktunya. Ada lagi yang ketiga nanti, sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya. As-shalawatul masnunatu ghairul mu'aqqatati. Ini sholat fardu, ini sholat sunat yang ditentukan waktunya. Ini sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya. Bagaimana niatnya? Tidak sama dengan sholat fardu. Maka kita kaji sholat fardu dulu, karena sholat fardu ini sholat yang wajib bagi kita. Jadi ketika mahasantri berniat, minimal ada 3 unsur tadi. Pertama al-qasdu. Al-qasdunya inilah kalau kita terjemahkan aku Yang kedua at-ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan sholatnya sholat apa, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, atau subuh. Kemudian al-fardiyahnya itu menjelaskan bahwa sholat itu fardu hukumnya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.